Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anakku sekalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat belajar dari rumah. Hari ini kita akan mempelajari mengenai design thinking and learn canvas. Apa sih design thinking itu? Bagaimana sih menerapkan design thinking? Udah tahu sih teorinya, tapi bagaimana praktiknya? Kita bahas sekaligus. Kita ketahui terlebih dahulu metode design thinking, yaitu proses menciptakan ide-ide baru dan inovatif yang dapat memecahkan masalah. Melalui design thinking, pelaku bisnis dapat menciptakan produk dan layanan baru bagi pelanggan hingga dapat meningkatkan produktivitas. Design thinking mempunyai 4 bahkan 5 tahapan, tetapi cukup mengambil 4 saja untuk dipaparkan dalam gambar. Tahapan design thinking bisa dimulai dari mana saja. Namun, agar lebih mudah, kita mulai dari tahapan seperti di layar ini ya. Yuk, kita lihat. Yang pertama yaitu empathize. Empathize. Lalu yang kedua, define ya. Yang ketiga, ideate. Yang keempat, prototyping. Dan yang kelima, test. Yuk, check it out penjelasannya. Design thinking empathize. Pelaku bisnis harus mengerti apa yang sebenarnya dibutuhkan pelanggan atau target pasarnya. Pelaku bisnis dapat menciptakan produk yang benar-benar dibutuhkan oleh banyak orang. Intinya adalah siswa atau calon pengusaha itu dapat mengumpulkan informasi melalui pengamatan. Lalu yang kedua, define. Define adalah masalah yang dapat ditemukan di kondisi empati. Masalah itu boleh lebih dari satu. Jadi mendefinisikan apa yang terjadi di masalah utama dari hasil empatinya itu. Yang ketiga yaitu ideate. Melakukan brainstorming ide-ide solusi terhadap masalah utama dari target pasar. Dan yang keempat, prototyping, yaitu menggambarkan contoh produk barang yang cukup dibuatkan sketsanya. Dan yang kelima yaitu tes. Jadi tes itu diberikan kepada sampel pangsa pasar. Diuji cobakan di pangsa pasar. Tetapi tidak perlu digambarkan di dalam design thinking. Yuk kita lihat beberapa contoh dari design thinking. Check it out. Contoh design thinking. Di layar kalian terlihat ada 2 contoh design thinking dalam 2 bahasa. Yang pertama dalam bahasa Indonesia dan yang kedua dalam bahasa Inggris. Bisa kita baca dan simak baik-baik bahwa intinya adalah dengan adanya rasa empati masalah, lalu ditemukanlah sebuah ide, lalu dibuatlah prototypingnya seperti digambar. Kurang lebih seperti itu ya design thinking, tinggal kalian baca aja. Yuk, sekarang kita lihat bagaimana sih contoh dari prototyping yang bentuknya 3D. Ini dia contoh prototype 3D ya. Di situ dikatakan contoh kemasan produk pengolahan makanan. Itu mengenai design thinking. Sekarang kita ke learn canvas. Apa itu learn canvas? Yaitu model bisnis yang diperlukan untuk menjelaskan bagaimana suatu organisasi memberikan dan menangkap suatu nilai tambah. Fungsinya membantu kita menganalisa masalah dan mencari solusinya. Apa aja sih isinya atau komponen dari learn canvas? Yuk kita lihat. Yang pertama yaitu masalah atau problem. Kotak masalah di learn canvas yang pertama ini dibuat untuk mencantumkan 1 hingga 3 masalah prioritas tinggi yang perlu diselesaikan. Kotak kedua yaitu segmen pelanggan. Telah diamati bahwa jika targetnya adalah untuk menarik lebih dari 1 rentang pelanggan, maka lebih baik membuat kanvas untuk masing-masing pelanggan ya. Dan yang ketiga yaitu mengenai proposisi nilai unik atau unique value proposition. Nah, maksudnya adalah nilai dari produk kita yang unggul disampaikan di kotak ketiga tersebut. Sekarang kita lihat
Apa yang keempat? Yang keempat, kotak keempat ya, solusi. Solusi harus ditemukan setelah masalah dikenali. Inilah alasan mengapa konsep dari minimum viable product atau MVP dalam kotak solusi diperkenalkan di Learn Canvas. Dan berikutnya adalah metrik utama. Lebih baik bagi sebuah bisnis rintisan untuk berporos pada satu metrik dan mengembangkannya. Dan yang keenam yaitu saluran atau channel. Saluran adalah cara kita bagaimana mempromosikan produk kita atau memamerkan produk dagangan kita. Ketujuh, struktur biaya. Seluruh biaya variabel serta biaya tetap harus dicantumkan di kotak struktur biaya. Yang kedelapan, arus pendapatan. Bagaimana Anda menilai bisnis Anda? Adalah umum bagi para pemula untuk menurunkan biaya atau bahkan menawarkannya secara gratis pada awalnya untuk mendapatkan daya tarik. Kuncinya adalah benar-benar menunda atau bahkan menghindari pemeriksaan validitas. Dan yang kesembilan adalah unfair advantage atau keuntungan yang berbeda-beda. Nah, maksudnya adalah poin ini paling sulit untuk dijawab. Namun, cobalah untuk memikirkan hal ini karena memiliki keuntungan yang tidak adil dapat membantu ketika mencari mitra dan investor. Oke, yuk kita lihat bentuk contoh dari Learn Canvas. Ini dia format Learn Canvas dari poin 1, 2, hingga 9. Ya, silahkan kalian simak di layar kalian. Dan berikut adalah contoh yang sudah diisi kotak format Learn Canvas-nya. Ini dia, yaitu ada dimulai dari kotak 1 sampai kotak 9. Ya, contohnya ada di layar. Oke, Ibu rasa sudah cukup penjelasan mengenai design thinking dan Learn Canvas. Terima kasih telah menyimak. Jangan lupa like and subscribe. Thank you. Wassalamualaikum. Salam sehat untuk kita semua.